Pengertian. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, terintimidasi, dan atau hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya yakni jenis-jenis pelecehan seksual. Jenis-jenis pelecehan seksual dapat dibagi berdasarkan bentuk dan perilaku. Berdasarkan bentuknya, ada pelecehan verbal, yakni pelecehan yang berkaitan dengan kata-kata, serta berdampak pada psikologis korban. Contohnya seperti humor berbau cabul, komentar yang berbau seksual mengenai tubuh, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Lalu, pelecehan non-verbal, yakni pelecehan yang berkaitan dengan kontak fisik secara langsung, akan berdampak terhadap fisik juga psikologis korban. Contohnya seperti melirik secara intens, menggoda, meminta, baik dengan imbalan ataupun tidak, serta memaksa untuk melakukan kegiatan seksual secara sepihak. Selanjutnya, jenis pelecehan seksual berdasarkan perilakunya. Di antaranya, pelecehan gender, perilaku menggoda, penyuapan seksual, pemaksaan seksual, serta pelanggaran seksual. Penyebab dan dampak. Pelecehan atau kejahatan seksual bermula karena adanya keinginan dari pelaku, adanya kesempatan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Penyebab secara umum globalisasi, secara khusus pengaruh lingkungan, kebebasan yang tidak dibatasi, sifat apatis dari masyarakat, dan kesulitan mengidentifikasi pelaku pelecehan seksual karena kurangnya informasi. Dampak. Yang pertama, dampak terhadap korban. Dampak psikologis seperti trauma, stres, ketakutan, dan kecemasan. Dampak fisik seperti penyakit menular seksual dan luka internal serta pendarahan. Lalu, dampak terhadap bangsa, yakni melambatnya pertumbuhan perekonomian nasional, terhambatnya pengentasan kemiskinan, serta terganggunya kesejahteraan dan masa depan bangsa. Kebijakan terkait kejahatan seksual. Berdasarkan tingkatan hierarkinya, yang pertama, Pancasila, termaktub dalam sila keduanya yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, UUD 1945, tercatat dalam pasal 28G, pasal 28I ayat 1, 2, serta 4. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu, tercatat dalam UU Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. 1. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010. Kebijakan terkait kejahatan seksual. Tingkatan hierarki dalam peraturan daerah atau Perda. Kebijakan atau landasan hukum sebagai berikut. Yang pertama, Perda Nomor 8 Tahun 2011 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tentang pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kedua, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Yang ketiga, Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Yang keempat, Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang pelindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Yang kelima, Perda Kota Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Yang keenam, Perda Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang pelindungan perempuan dan anak korban kekerasan. 7. Perda Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. 8. Perda Kabupaten Musirawas Nomor 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. 9. Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014
tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak. Yang terakhir, ada pula peraturan internasional atau peraturan dari luar Indonesia. Kebijakan-kebijakan terkait kejahatan seksual pada tingkat hierarki tersebut antara lain Konvensi Hak Anak 1989, Pasal 19 dan 34, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 44/25, tanggal 20 November 1989, dan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/54/263, tanggal 25 Mei tahun 2000. Organisasi dan lembaga. Pada bagian ini, organisasi yang berpihak yang pertama yaitu Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kedua, Koalisi Perempuan Indonesia. Yang ketiga, Samahita Bandung. Yang keempat, Halabek Jakarta. Yang kelima, Lentera Sintas Indonesia. Dan pada bagian lembaga yang berperan yaitu lembaga legislatif, yaitu membentuk kebijakan. Lembaga eksekutif menjalankan kebijakan secara profesional. Lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Agung, itu menjalankan proses hukum. Peradilan dilakukan di pengadilan umum pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Solusi. Pencegahan dan juga penanganan kasus pelecehan seksual menjadi hal yang sedang gencar disuarakan, khususnya oleh perempuan. Hal ini tentunya merupakan suatu langkah yang baik untuk menekan angka kasus pelecehan seksual di Indonesia. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan melalui pendekatan korban dan masyarakat. Untuk pendekatan terhadap korbannya dapat dilakukan melalui dua cara, yakni pencegahan agar terhindar dari tindakan kejahatan seksual. Di antaranya adalah jangan terlalu percaya penuh kepada orang-orang baru, hindari obrolan yang berbau porno, kuasai beberapa metode untuk melumpuhkan lawan, berani untuk bersikap tegas, bersikap percaya diri, serta mempersiapkan alat pelindungan diri. Lalu, agar bisa terlepas dari trauma pelecehan seksual, berikut ada beberapa cara. Yang pertama, menerima kenyataan, lalu bercerita kepada orang lain, serta menulis di buku harian. Solusi selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan terhadap masyarakat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait pelecehan seksual. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap tegas dan berani memberikan teguran. Masyarakat sekitar pun yang menyaksikan tindakan pelecehan seksual harus lebih peka. Jangan selalu menghakimi pelaku seenaknya, tetapi tetap memberi dukungan dan jaga korban agar tetap aman. Dengan melakukan ini, pelaku pun akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tidak bermoral. Yang kedua, yaitu ada edukasi untuk menghilangkan stigma pada korban. Pihak yang dapat melakukan edukasi adalah seluruh komponen masyarakat itu sendiri. Namun, pemerintah pun juga berkewajiban untuk mendukung edukasi ini agar terciptanya kondisi yang saling melindungi dan saling menjaga di tengah masyarakat. Kebijakan alternatif. Berikut adalah beberapa poin yang dapat kami sampaikan mengenai kebijakan alternatif. Yang pertama, menambahkan hukuman dan denda bagi para pelaku pelecehan seksual. Poin selanjutnya, sidang terhadap pelaku harus terbuka dan disebarkan ke publik, sehingga masyarakat bisa membantu menilai keadilan dan menghindari kriminalisasi pasal. Yang ketiga, dibuat badan yang mendekriminalisasikan pelecehan seksual untuk mencegah, mengedukasi, dan menanggulanginya bagi laki-laki layaknya Komnas Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia bagi Perempuan. Memberikan edukasi mengenai pelecehan seksual ke masyarakat secara rutin dan terstruktur. Penegakan hukum yang tegas dan bagi catcalling dan pelecehan seksual secara verbal. Selanjutnya, pembuatan suatu kebijakan terhadap semua pendidikan untuk melakukan suatu pelatihan wajib bela diri dalam melawan musuh atau ancaman terutama pelecehan seksual. Dalam setiap perusahaan harus dibuat aturan mengenai pelecehan seksual. Dan yang terakhir, dibutuhkan suatu sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, baik secara langsung atau melalui sosial media, untuk mematahkan stigma bahwa pelecehan seksual terjadi karena pakaian yang dikenakan oleh korban. Usulan kebijakan publik.
Berikut beberapa usulan yang sudah kami buat. Yang pertama, meningkatkan hukuman, baik menjadi tahanan atau menjadi denda. Yang kedua, peradilan lebih jujur dan terbuka, lalu tidak adanya suap menyuap. Usulan ketiga, diharapkan untuk mendapat keadilan yang sama walaupun memiliki gender yang berbeda atau keadilan gender. Yang keempat, edukasi lingkup masyarakat. Usulan yang kelima, perkuat undang-undang pada perbuatan catcalling. Yang keenam, memperkuat peraturan seksual di perusahaan. Yang ketujuh, menghentikan stigma negatif. Yang ke-8, edukasi lingkungan pendidikan. Nah, sekarang siapa saja lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab? Untuk usulan pertama, Kementerian Hukum dan HAM, lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk usulan kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk usulan ketiga, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk usulan keempat, ada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk usulan kelima, ada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk usulan keenam, ada Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk usulan ketujuh, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lalu ada Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial. Untuk usulan terakhir yaitu yang ke-8, ada Kementerian Hukum dan HAM, lalu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan yang terakhir Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari usulan kebijakan. Ini adalah kebijakan yang telah kami buat beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, menambah hukuman dan denda bagi para pelaku pelecehan seksual. Di sini kelebihannya akan memberikan efek jerak kepada pelaku pelecehan seksual dan menakuti calon pelaku. Namun kekurangannya apabila terdakwa adalah konglomerat, maka mudah baginya untuk memilih membayar denda. Menambahkan hukuman dan denda untuk pelaku dan penerima yang melakukan suap. Kelebihannya akan membuat dua belah pihak untuk memikirkan kembali karena resiko hukuman yang ditanggung. Kekurangannya apabila pihak dan pemerintah disuap lagi dan diminta untuk tutup mulut agar terdakwa tidak terkena tindak pidana suap. Keadilan gender dengan diadakannya Komnas Perlindungan Pria. Kelebihan, korban pria akan mendapatkan seperti tempat pengaduan agar kasusnya bisa diusut dan terdakwa akan segera ditangani. Edukasi lingkup masyarakat. Lalu kelebihannya adalah masyarakat akan menjadi lebih tahu dan sadar tentang pelecehan seksual. Kekurangannya, apabila ada yang salah menyebarkan edukasinya, maka akan menimbulkan kesalahan pahaman di masyarakat. Kebijakan kami yaitu perkuat undang-undang pada perbuatan catcalling. Kelebihannya, para pelaku catcalling akan merasa takut dan jerak. Korban tidak takut lagi dan bisa melapor. Kekurangannya, bisa jadi tindakan catcalling ini terjadi di antara lingkungan terdekat dan dendanya tidak sebanding. Kebijakan nomor 6, edukasi lingkungan pendidikan. Kelebihannya, para pelajar jadi memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai hal seksual dan menghindari pelecehannya. Kekurangannya, adanya kemungkinan materi yang disampaikan akhirnya membuat pemahaman justru ke arah yang salah. Kebijakan kami memperkuat peraturan seksual di perusahaan. Kelebihannya akan membuat minimalnya kasus pelecehan di kantor dan membuat para karyawan nyaman bekerja. Dan kekurangannya apabila perusahaan hanya mengambil tindakan yang biasa saja, sedangkan korban sudah merasa takut. Kebijakan nomor 8 yaitu sosialisasi terus-menerus hingga terhapuskannya stigma negatif di masyarakat. Kelebihannya akan membuat korban pelecehan seksual diterima di lingkungan masyarakat dan tidak dipandang buruk lagi. Kekurangannya masih banyak warga yang menutup mata dan hatinya untuk mendengarkan sosialisasi dari pemerintah terutama pelecehan seksual.